Halo, kembali lagi di channel saya dengan nama saya sendiri. Dan kali ini masih tetap membahas artis terkenal Jepang di era 90-an. Dan kali ini aktris cantik bernama Kyoko Fukuda yang muncul di layar kaca Indonesia yaitu Indosiar. Berbarengan dengan Hideaki Takizawa di drama yang sama yaitu News no Onna atau Angkur Woman sebagai pemeran pendukung. Pasca drama ini, kemudian Kyoko kembali lagi hadir di layar kaca Indonesia di tahun yang sama yaitu tahun 1999 dengan drama berjudul Kami Sama. Dan berkat drama inilah, nama Kyoko Fukuda akhirnya sukses populer di Indonesia dan masuk aktris jajaran papan atas yang masih berusia 17 tahun. Film, iklan, dan musik dirambahnya sehingga berhasil memperoleh popularitas dan kekayaan. Sejak Angkur Woman dan Kami Sama sukses, Kyoko seolah menemukan kesadaran bahwa sebagai aktris ia harus makin siap menghadapi persaingan karena saking banyaknya aktris-aktris Asia yang berbakat. Dan kini bakat dan keseriusannya di dunia entertainment sudah terbukti dengan masih aktifnya ia di dunia hiburan hingga saat ini. Kyoko lahir di Tokyo pada tanggal 2 November tahun 1982. Kyoko memang dikenal sebagai gadis yang penuh gairah hidup. Cewek yang di sekolahnya dulu dipanggil Wakame-chan karena doyan makan wakame udon ini pernah ngotot ikutan festival olahraga dan akhirnya berhasil jadi juara 3 lomba lari 100 meter. Wow, pantas saja di beberapa dramanya sering ada adegan Kyoko berlari sangat kencang. Kyoko merupakan jebolan agensi talent besar Horipro yang juga memiliki cabang di Amerika Serikat. Awal karirnya dimulai sejak Kyoko memenangkan talent scout Caravan Grand Prix Award ke-21 di tahun 1996 sebagai Pure Girl Audition di saat usianya masih 13 tahun dan akhirnya memulai debut pertamanya di layar kaca pada tahun 1997 dengan membintangi drama Sorenga Kotoeda sebagai Kasune Mizuno. Dan di tahun 1999 di film pertamanya berjudul The Ring 2 sebagai Kanai Sawaguchi yang kala itu film The Ring masuk dalam daftar film horor terbaik sepanjang masa. Setelah itu Kyoko merambah ke dunia tarik suara dengan merilis single sambil fokus untuk menyelesaikan studinya di SMU swasta Horikoshi High School hingga lulus pada tahun 2001. Kyoko sukses meraih penghargaan pertamanya dalam ajang Japan Academy Prize ke-21 pada Maret 2001 sebagai Rookie of the Year dalam filmnya berjudul School Day of the Dead. Pada tahun 2004, Kyoko akhirnya berhasil meraih penghargaan Best Actress dalam ajang Festival Film Yokohama ke-24 dalam filmnya berjudul Kamikaze Girl, serta Best Supporting Actress di ajang Blue Ribbon Award dalam filmnya berjudul Letterman di tahun 2009. Dan pada Januari 2022, Kyoko dinyatakan positif COVID-19. Di Indonesia cukup banyak drama Kyoko Fukuda yang ditayangkan stasiun TV Indosiar dan 3 diantaranya cukup booming. Pertama berjudul Kami Sama atau judul panjangnya Kami Sama mo Sukoshi Dake. Tayang perdana di Indosiar pada tahun 1999 dengan berduet bareng aktor Taiwan Takeshi Kaneshiro yang sudah lebih dahulu terkenal di Indonesia berkat aktingnya di beberapa film Hong Kong yang tayang di Indonesia. Bercerita tentang seorang gadis SMU bernama Kano Masaki yang diperankan oleh Kyoko Fukuda yang sangat mengidolakan musisi ternama Ishikawa Keigo yang diperankan oleh Takeshi Kaneshiro. Suatu hari Masaki membeli tiket konser penyanyi Kaoru, penyanyi yang lagu-lagunya ditulis oleh Keigo. Tapi tepat sehari sebelum konser, dompet Masaki tiba-tiba hilang. Di tengah keputusasaan, Masaki pun melakukan aksi nekat dengan menjual dirinya. Padahal meskipun Masaki sendiri agak nakal dan suka keliuran bareng om-om, tapi ia tidak pernah melakukan hubungan seksual demi uang. Namun kali ini demi bisa menonton konser, Masaki nekat melakukannya dan tanpa disangka aksi ini bisa mengubah hidup Masaki selamanya. Tak lama kemudian, akhirnya Masaki sukses menonton konser Kaoru dan melihat Keigo idolanya dari dekat. Setelah itu keberuntungan Masaki berlanjut. Masaki akhirnya berhasil bertemu dengan Keigo setelah taksi yang ia tumpangi bersama temannya berpapasan dengan mobil Keigo. Dengan sekuat tenaga, Masaki mengejar mobil Keigo hingga berakhir di atas jembatan penyeberangan dan merentangkan spanduk I Love Keigo.
Keigo akhirnya membacanya dan turun dari mobil menemui Masaki lalu mengajaknya ke apartemennya. Keigo yang merupakan musisi pencipta lagu terkenal dan sangat tampan, namun doyan bermain perempuan. Sangat dingin dan perfeksionis dan cenderung kejam. Ia akan marah pada siapapun yang merubah hasil karyanya. Pada hari itu saat bersama Masaki di apartemennya, Keigo tidak berpikir akan terlibat jauh dengan Masaki karena menganggap Masaki sama saja dengan penggemar gadis lainnya yang sukarela menyerahkan dirinya padanya. Namun pertemuan tersebut ternyata berpengaruh pada kehidupan Keigo selanjutnya. 3 bulan setelahnya mereka akhirnya janjian kembali untuk bertemu. Namun sayangnya sebelum hari pertemuan mereka, Masaki mengalami kecelakaan ringan hingga dibawa ke rumah sakit. Meski sudah boleh diizinkan pulang, namun dari sinilah ketahuan kalau Masaki terkena virus HIV yang akan berkembang menjadi penyakit yang menjadi ketakutan di seluruh dunia, yaitu AIDS. Masaki pun terkejut sekaligus sedih karena umurnya masih 17 tahun harus menderita penyakit berbahaya. Karena hal inilah Masaki membatalkan pertemuannya dengan Keigo yang sudah sangat lama ia nanti-nantikan. Hingga timbul pertanyaan dalam benaknya, siapakah yang sudah menularkan virus itu kepadanya? Apakah Keigo atau justru dari pria yang ia temui demi bisa membeli tiket konser? Akhirnya Masaki merahasiakan penyakitnya dan tidak bercerita kepada keluarganya dan hanya sanggup bercerita pada Isamu, sahabat baiknya. Namun sayangnya pembicaraan mereka terdengar di telinga pacar Isamu dan akhirnya menyebarkannya ke teman-teman sekolah Masaki. Akibatnya Masaki pun mulai ditindas di sekolahnya. Di tengah keputusasaan, Masaki akhirnya pergi menemui Keigo dan menyuruhnya untuk bersaudara. Selain takut kalau Keigo yang menularkan virus kepadanya, Masaki juga takut kalau ternyata dialah yang menularkan virus itu kepada Keigo. Dan setelah pemeriksaan, ternyata Keigo bersih dari HIV. Dan sudah dipastikan kalau pria yang pertama berhubungan dengannya lah yang menularkan virus tersebut ke Masaki. Akhirnya Keigo menjadi satu-satunya orang tempat Masaki bergantung, tempat ia mencurahkan isi hatinya di saat semua orang sudah menganggapnya hina, hidup seperti di neraka dan sudah tidak ada artinya lagi. Hingga suatu hari, Masaki sempat ingin bunuh diri karena syok melihat Keigo bersama dengan gadis lain, namun berhasil diselamatkan oleh sahabatnya. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua saling mencintai dan tak lama kemudian keluarganya juga sudah rela menerima takdir sang anak yang harus menahan rasa sakit dari penyakit berbahaya AIDS. Di akhir cerita, Masaki melahirkan seorang anak perempuan buah cintanya bersama Keigo. Meskipun penyakit Masaki semakin parah, namun Masaki dan Keigo akhirnya melangsungkan pernikahan sederhana. Namun sayangnya, Masaki akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya saat menyelamatkan anaknya yang hampir jatuh dari tempat tidur dan meninggal dengan senyum di pangkuan Keigo. Kedua berjudul Strawberry on the Shortcake atau disingkat SOS yang juga tayang di Indosiar pada tahun 2001. Berduet bareng Hideaki Takisawa dan ini kali kedua mereka berdua bermain bareng setelah Angkuroman di tahun 1998. Karakter Kyoko di sini tidak jauh beda dengan di drama Kamisama, energik dan periang. Bedanya kisahnya di sini happy ending ya guys. Untuk sinopsisnya bisa langsung lihat di video yang sudah saya upload sebelumnya. Selain drama, Kyoko dan Taki juga bermain bareng dalam film berjudul Kimi ga Kureta Natsu yang tayang pada tahun 2007. Sayangnya film ini tidak tayang di Indonesia. Bercerita tentang pasangan muda yang diperankan oleh Hideaki Takisawa sebagai Kisaki Masato dan Kyoko Fukada sebagai Kisaki Tokiko yang terpaksa harus putus sekolah dan menikah muda karena Tokiko mengandung anak Masato dan mereka hidup bersama tanpa disanding oleh orang tua mereka.
Meski hidup sederhana, terhimpit ekonomi yang sulit dan sering berdebat karena perbedaan pendapat, toh mereka tetap teguh dan bahagia menjalani hidup mereka dan akhirnya memiliki 2 orang anak laki-laki. Sayangnya kehidupan mereka berubah sejak anak pertama mereka yang masih berusia 5 tahun, Kisaki Naoya yang diperankan oleh Takoi Akashi, didiagnosa menderita sarkoma Ewing, kanker langka yang menyerang pada anak-anak dan sering dimulai di kaki, tulang panggul, dan lengan. Drama ini sangat rekomendasi karena kita bisa melihat karakter Kyoko dan Taki memerankan sosok orang tua yang sangat sayang pada anak-anaknya. Dan yang paling inti, kita bisa melihat perjuangan Nao yang masih 5 tahun harus menahan rasa sakit kanker yang ia derita. Berjuang untuk tersenyum demi bisa melihat orang tuanya tetap bahagia dengan keadaannya, dan jika saatnya tiba bisa merelakan kepergiannya. Terakhir adalah drama berjudul Friends yang tayang di Indosiar pada tahun 2002 yang bertemakan kisah cinta antar 2 budaya. Drama kolaborasi Korea-Jepang yang dibuat saat menyambut World Cup 2002. Aktris Jepang Kyoko Fukada berkolaborasi dengan aktor Korea Won Bin yang saat itu masih bintang baru dan mulai ngetop saat bermain dalam drama hits Endless Love yang juga tayang di Indosiar pada tahun 2001. Drama yang berlokasi syuting di Hong Kong, Korea, dan Jepang ini sangat meledak di banyak negara, termasuk Indonesia. Meski ceritanya sudah biasa, tapi yang namanya cinta tidak pernah basi untuk dijadikan tema cerita. Bercerita tentang seorang gadis Jepang, Tomoko Asa, yang diperankan oleh Kyoko Fukada, memutuskan ikut paket liburan ke Hong Kong atas ajakan temannya Yuko Yamagishi. Sialnya, Yuko meninggalkan Tomoko sendiri menemui kekasihnya, sendirian di kota asing. Kesialan Tomoko belum usai. Tasnya disambar pencopet dan setelah mati-matian kejar mengejar, Tomoko berhasil meringkus sang pencopet. Di kantor polisi baru terungkap kalau pemuda yang ditangkap Tomoko bukanlah pencopet sebenarnya. Cowok Korea bernama Kim Ji-Fun itu seorang pemuda dengan cita-cita setinggi langit, menjadi sutradara film. Karena tumbuh di keluarga dengan didikan keras, Ji-Fun hanya bisa menyimpan cita-citanya dan meneruskan usaha ayahnya. Ia akhirnya memutuskan tinggal di Hong Kong untuk mewujudkan cita-citanya. Awalnya, 2 sejoli berlainan bangsa ini cuma bisa saling cemberut dan menyalahkan. Tapi melihat nasib Tomoko yang gak kalah sialnya, Ji-Fun berbaik hati dan mengundang makan. Sebagai balasannya, Tomoko bersedia menjadi model di film Ji-Fun. Meski akhirnya saling menyukai, Tomoko dan Ji-Fun harus berpisah. Bukan karena mereka tidak mau berjuang untuk perasaannya, tapi karena mereka sadar tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Jadilah Tomoko kembali ke Jepang, sedangkan Ji-Fun kembali ke Korea karena harus mengikuti wajib militer. Setelah tahu Ji-Fun jadi tentara, Tomoko mendatangi Ji-Fun di Seoul. Ironisnya, Ji-Fun malah minta berpisah. Meski terluka, Tomoko yang tidak bisa membohongi hatinya memutuskan untuk belajar bahasa Korea dan berusaha membangun hidupnya sendiri, mengejar mimpinya sendiri, dan menjadi pemandu wisata. 2 tahun kemudian mereka kembali bertemu, kali ini tidak di kantor polisi, tidak di jalan-jalan penuh cahaya kota Hong Kong atau di barak tentara Korea, tapi di dalam hati mereka sendiri. Bagaimana ending kisahnya? Bisa nonton langsung saja ya guys.
Itulah 3 drama Kyoko Fukada yang sempat booming di Indonesia. Dan kabar terakhir yang kita baca bahwa Kyoko dinyatakan positif COVID-19 pada bulan Januari 2022 dan terpaksa harus rehat selama 2 bulan lagi. Bahkan ada rumor kalau Kyoko habis bertengkar hebat dengan pacarnya hingga berujung putus. Kita doakan saja yang terbaik buat Kyoko dan bisa kembali lagi ke dunia hiburan.